Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Koneksi Antar Materi Pembelajaran Berdiferensiasi Modul 2.1. Bersama saya Okta Putri Nupus, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pernahkah Bapak dan Ibu memperhatikan murid-murid di kelas Bapak dan Ibu? Bagaimana karakter setiap anak di kelas? Apa kekuatan mereka? Bagaimana gaya belajar mereka? Apa minat mereka? Ternyata setiap harinya guru dihadapkan oleh keberagaman yang banyak sekali bentuknya. Menurut Tomlinson, pembelajaran diferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu untuk setiap murid. Pembelajaran diferensiasi juga dapat dikatakan sebagai serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut terkait dengan yang pertama adalah kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Yang ketiga, bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Yang kelima, penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dahulu mencapai tujuan belajar yang diterapkan. Tomlinson dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed-Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengategorikan kebutuhan belajar murid, paling tidak berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, yaitu kesiapan belajar atau readiness murid. Kemudian yang kedua adalah minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar atau readiness, yaitu kapasitas untuk mempelajari materi baru. Ada banyak cara untuk membedakan kesiapan dalam belajar ini. Tomlinson mengatakan bahwa merancang pembelajaran berdiferensiasi mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau komuter CD. Tombol-tombol equalizer mewakili beberapa perspektif kontinum yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesiapan murid. Terdapat 6 contoh perspektif kontinum tersebut. Yang pertama, bersifat mendasar, bersifat transformatif. Saat murid dihadapkan pada sebuah ide yang baru, yang mungkin belum dikuasainya, mereka akan membutuhkan informasi pendukung yang jelas, sederhana, dan tidak bertele-tele untuk dapat memahami ide tersebut. Selain itu, mereka juga membutuhkan bahan-bahan materi dan tugas yang bersifat mendasar, serta disajikan dengan cara yang membantu mereka membangun landasan pemahaman yang kuat. Mereka perlu melihat bagaimana ide tersebut berhubungan dengan ide-ide yang lain untuk menciptakan pemikiran baru. Kondisi seperti itu membutuhkan bahan dan tugas yang lebih bersifat transformatif. Yang kedua adalah tombol konkret dan abstrak. Di lain kesempatan, guru mungkin dapat mengukur kesiapan belajar murid dengan melihat apakah mereka masih di tingkatan perlu belajar secara konkret atau sudah siap bergerak mempelajari sesuatu yang lebih abstrak. Tombol ketiga yaitu sederhana dan kompleks. Beberapa murid mungkin perlu bekerja dengan materi yang lebih sederhana dengan satu abstraksi pada satu waktu. Nah, yang lain mungkin bisa menangani kerumitan berbagai abstraksi pada satu waktu. Tombol yang keempat adalah terstruktur dan open-ended. Kadang-kadang, murid perlu menyelesaikan tugas yang ditata dengan cukup baik untuk mereka.
di mana mereka tidak memiliki terlalu banyak keputusan untuk dibuat. Namun, di waktu lain murid mungkin siap menjelajah dan menggunakan kreativitas mereka. Tombol yang kelima yaitu tergantung dan mandiri. Walaupun pada akhirnya kita mengharapkan bahwa semua murid kita dapat belajar, berpikir, dan menghasilkan pekerjaan secara mandiri, namun sama seperti tinggi badan, mungkin seorang anak akan lebih cepat bertambah tinggi daripada yang lain. Dengan kata lain, beberapa murid mungkin akan siap untuk kemandirian yang lebih awal daripada yang lain. Tombol yang terakhir yaitu tombol lambat dan cepat. Beberapa murid dengan kemampuan yang baik dalam satu mata pelajaran mungkin perlu bergerak cepat melalui materi yang telah ia kuasai atau sedikit menantang. Tetapi di lain waktu, murid yang sama mungkin akan membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang lain untuk mempelajari topik yang lain. Yang kedua adalah minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan tersendiri. Tomlinson mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Dan yang keempat adalah untuk meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid diantaranya adalah dengan yang pertama, menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, dan lain sebagainya. Yang kedua, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Yang ketiga, mengomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Dan yang terakhir adalah menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau yang lebih dikenal dengan problem-based learning. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Namun demikian, sebagai guru, kadang-kadang kita secara tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Padahal, kita tahu setiap anak memiliki profil belajar sendiri. Memiliki kesadaran tentang ini sangat penting agar guru dapat memvariasikan metode dan pendekatan mengajar mereka. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, di antaranya yang pertama adalah preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pengaruh budaya, apakah santai terstruktur, pendiam ataukah dia ekspresif, apakah dia personal atau impersonal. Kemudian yang ketiga adalah preferensi gaya belajar. Nah, gaya belajar itu adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum gaya belajar ada 3, yaitu visual, kemudian ada auditory, dan yang ketiga adalah kinestetik. Kemudian yang keempat adalah preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk, seperti visual spesial, musikal, bodily kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, naturalis, logik matematika. Sekarang kita lihat beberapa contoh cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar muridnya. Yang pertama, guru dapat mengamati perilaku murid-murid mereka. Yang kedua, guru dapat mengidentifikasi pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari. Yang ketiga, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat ini. Kemudian, mencatat kebutuhan yang diungkap oleh informasi yang diperoleh dari proses penilaian tersebut. Selanjutnya, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. Guru juga bisa mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas.
Guru juga dapat bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid. Guru juga dapat melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka sendiri untuk mengetahui efektivitas pembelajaran mereka. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.1. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.